Jam-jam segini memang paling enak bahas kudapan, apalagi ini kan jelang sarapan ya. Atau Betul. sudah ada yang sarapan mungkin? Kalau yang belum, ini mungkin informasinya cukup penting buat Anda ya. Ada dimsum dan juga coipan yang jadi selain menggiurkan, kedua kudapan ini juga ladang bisnis yang tentunya menjanjikan. Nah ini menggiurkan dan juga menguntungkan. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Empuk, lembut, hangat, dan mengenyangkan. Dimsum merupakan salah satu camilan yang banyak disukai orang. Saking populernya, dimsum membuka peluang bisnis yang menjanjikan karena memberikan kemudahan kepada para konsumen yang tidak perlu repot memasak atau mengolahnya. Berawal dari kegelisahan Ujang yang pernah bangkrut di usaha sebelumnya saat pandemi melanda, 2021 menjadi titik balik warga asli Mampang, Jakarta Selatan ini untuk bangkit dan merintis bisnis kuliner dimsum. Ia melihat usaha dimsum seribuan menjadi peluang karena selain murah dan mudah, banyak masyarakat yang menggemari kudapan khas Tiongkok ini. Bisnis rintisannya telah berkembang pesat hingga memiliki 22 outlet model stall atau booth dan 2 toko retail frozen food. Memang dimsum seribuan targetnya untuk menengah ke bawah. Tapi untuk rasa kita keluarkan kualitasnya seperti resto, ya sehingga customer itu ketika mencoba di lidah mereka itu cocok. Dan biasanya untuk harga seribuan itu kan kebanyakan tepungnya. Nah ini kita keluarkan untuk dimsum yang memang ayamnya itu sangat dominan. Di awal-awal, Ujang hanya sanggup membuat 500 sampai 1000 potong dimsum per hari. Namun kini, semenjak permintaan melonjak, diiringi omset yang meningkat pesat bersama 50 orang karyawannya, dimsum yang mampu memproduksi 50.000 potong per harinya. Dimsum paket personal berisi 12 dibanderol mulai dari Rp16.000, sementara paket jumbo berisi 6 berada di harga Rp18.000. Dimsum Yang juga menyediakan porsi besar mulai dari 100 sampai 200.000. Setiap harinya, lebih dari 30.000 dimsum ludes terjual. Kudapan khas Tiongkok lainnya yang juga tak kalah lezat dan kerap diserbu penikmatnya adalah coipan. Makanan mungil berbentuk setengah lingkaran ini bukan hanya memanjakan lidah, namun juga menyimpan memori indah tersendiri bagi Milawati alias Mimi. Lahir dari seorang ibu asli Pontianak, menjadikannya piawai dalam mengolah adonan kulit coipan dan meracik isiannya sejak tahun 2010. Mimi akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di industri bisnis kuliner tersebut 11 tahun kemudian saat pandemi. Dari dapur kecil rumahnya yang berlokasi di Mantarena, Bogor, Jawa Barat, ia pun konsisten mempertahankan resep dari mendiang ibunda dan resep serupa mulai ia turunkan ke anaknya. Kalau kesulitan di kulit paling ya. Semua orang pada yang tukang kue, pada cerita gitu kulitnya yang susah. Kalau isian mah agak gampang lah. Kebetulan anak saya yang bantuin bikin isian kan. Kadang-kadang 10 kilo kan tenaganya harus gede ya, jadi anak saya yang bantuin. Cuman kulit, anak saya juga belum bisa bikin kulitnya. Jadi saya sendiri yang bikin kulitnya. Dari awalnya membuat 100 potong coipan, kini dalam sehari Mimi bisa meladeni pesanan hingga 1.500 potong coipan. Sepotong coipan dibanderol seharga Rp3.000. Pada momen tertentu, Mimi melihat peluang bisnisnya bisa dikembangkan dengan membuat hamper spesial. Sekotak hampers dengan hiasan cantik di harga Rp100.000 berisi 20 coipan super nikmat. Konsistensi rasa menjadi kunci dan kiat sukses bertahan di bisnis kuliner. Tak lupa juga menyeimbangkan dengan melihat dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.